Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mereview aja nih soal-soal untuk PAT kalian. Nah, soal PAT kalian untuk 12 IPA itu hanya materi hereditas aja, sampai hereditas aja pokoknya. Ya, langsung kita bahas aja ya. Sekalian dibuka kisi-kisinya. Nah, untuk yang kisi-kisi yang pertama itu sel kromosom ya. Masih ingat kalau misalnya manusia itu memiliki kromosom jumlahnya itu 46 buah atau 23 pasang. Ini untuk sel tubuh ya. Jadi maksudnya ini apa? Jadi bukannya di seluruh tubuh itu adanya 46 buah kromosom, enggak gitu. Jadi setiap sel ya itu memiliki di dalamnya itu memiliki 46 buah kromosom atau 23 pasang. Jadi kalau misalnya pasang ini berarti dia berpasangan. Tapi kalau misalnya dihitungnya persatuan itu ada 46 buah. Ini untuk yang sel tubuh ya. Nah, untuk yang laki-laki, sel tubuhnya ini ditulisnya untuk yang 23 pasang misalnya. Ditulisnya 22AA plus XY. 22AA ini maksudnya 22 kromosom tubuh yang sepasang. Sedangkan kalau XY-nya ini adalah kromosom seksnya untuk laki-laki ya. Atau kalau misalnya 46 buah ditulisnya 44A plus XY, maksudnya 44 autosom ditambah 2 kromosom seks. Nah, untuk yang perempuan juga sama, cuma bedanya dia kromosom seksnya itu cuma XX ya. Misalnya pertanyaannya, pada sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom atau kromosom tubuh dan kromosom seks atau gonosom. Pada ovum manusia terdapat, nah kan kalau misalnya ovum ini ngomonginnya berarti sel kelamin ya. Jadi untuk manusia ini sel kelamin atau gamet ini jumlahnya itu berbeda ya, hanya 23 buah, bukan pasang ya, melainkan buah, hanya 23 buah. Mengapa jumlahnya beda dengan sel tubuh? Nih, untuk yang laki-laki, jadi dia itu kromosom seksnya itu ada pada sperm cell atau sel sperma. Nah, jumlahnya ini 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi ada dua tipe nih, ada yang X, ada yang Y. Jumlahnya sama, 23 buah. Sedangkan kalau untuk wanita itu hanya 22 autosom plus X ya. Jadi jumlahnya 23 buah ya untuk yang sel kelamin. Nah, mengapa jumlahnya berbeda? Jadi nanti ketika misalnya untuk yang sperm cell ini tipenya yang X misalnya, kemudian nanti akan terjadi fertilisasi membuahi sel telur. Misalnya untuk yang tipe X, berarti kalau misalnya X bertemu dengan kromosom ibu yang X, itu akan menghasilkan anak yang perempuan. Beda ceritanya ketika tipenya yang Y, misalnya tipe sperm cellnya yang Y, ketika bertemu dengan sel telur, maka akan menghasilkan kromosom yang XY, berarti akan melahirkan anak laki-laki seperti itu. Nah, mengapa jumlahnya berbeda? Jadi nanti 23 buah kromosom ayah ditambah 23 kromosom ibu itu akan menghasilkan 46 buah kromosom. Nantinya akan menghasilkan individu baru dengan jumlah kromosom 46 buah. Jadi untuk yang ovum ini jawabannya 22 autosom plus X, jumlahnya ini 23 kromosom, dimana 22 kromosom 22 autosom plus 1 kromosom seks. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada penyakit terpaut pada autosom. Yang pertama itu ada buta warna.
Nah, untuk yang genotip buta warna juga nih harus dipahami dan dicatat. Ya, kalau yang normal ini XX. Untuk yang nomor normal carrier ini XXCB. Yang buta warna pada kedua kromosomnya XCB XCB. Untuk yang normal laki-laki XY, yang buta warna XCBY. Jadi maksudnya penyakit yang terpaut pada, harusnya ini pada gonosom ya, jadi pada kromosom seks. Jadi kan ini kenapa dibilang kromosom seks, karena ini kan XXXY. Nah, dimana mereka itu adalah kromosom seks dan mereka hanya terpaut pada kromosom X-nya, baik itu untuk wanita maupun untuk laki-laki. Misalnya nih, kalau untuk wanita itu kan XXCB, berarti terpautnya pada kromosom X-nya kan. Begitupun laki-laki, dia XCBY, berarti di kromosom X-nya, bukan di kromosom Y-nya. Contohnya, jika wanita normal menikah dengan laki-laki buta warna, maka keturunannya, jawabnya, parentalnya atau induknya ini wanitanya XX, ayahnya atau suaminya ini buta warna kan. CB itu maksudnya color blind ya, dalam bahasa Inggris buta warna. Nah, kemudian dikawinkan, hasilnya adalah memiliki anak ya, XXCB tuh. Berarti itu anak perempuan yang carrier karena hanya satu terpaut CB-nya. Kemudian untuk yang laki-lakinya dua-duanya itu normal. Berarti dilihat memiliki anak perempuan yang carrier dan anak laki-laki yang normal. Selanjutnya soal nomor 2, perkawinan antara pria normal dengan wanita buta warna menghasilkan anak perempuan yang carrier dan anak laki-laki yang buta warna. Berapa masing-masing persentasenya? Nah, ini parentalnya. Prianya itu normal, XY, wanitanya buta warna. Kemudian dikawinkan, akan menghasilkan anak sama ya. Untuk wanitanya, untuk anak perempuannya ini XXCB, berarti carrier ya. Untuk laki-lakinya XCBY, semuanya ini anak laki-laki semuanya ini buta warna. Berarti kalau dipresentasikan untuk anak perempuan ini ada 2/4. Jadi kan kalau 4 ini anakannya ada 4 nih, dikali 100 sama dengan 50%. Sedangkan untuk laki-lakinya 2/4 dikali 100 sama dengan 50%. Berarti persentasi anak perempuan carrier itu 50% dan persentasi anak laki-laki buta warna 50%. Seperti itu. Selanjutnya penyakit yang kedua ini ada hemofilia. Nah, sebelumnya masih ingat gak nih hemofilia ini penyakit apa? Jadi hemofilia ini dimana penyakit yang rusak atau hilangnya protein pembekuan sehingga darah penderita tidak dapat menggumpal dengan baik. Nah, masih ingat kalau misalnya keping darah atau trombosit itu fungsinya adalah untuk membekukan darah. Jadi misalnya kalian terluka ya, terluka yang mengeluarkan darah, nanti lama-kelamaan sendirinya akan menutup karena tubuh kita itu bisa membekukan darah, fungsinya dari keping darah. Nah, beda halnya sama penyakit hemofilia ini, dimana dia nggak bisa untuk membekukan darahnya. Jadi apabila misalnya si penderita ini jatuh dari motor yang mengeluarkan darah yang banyak, itu nggak habis-habis keluarnya, jadi nggak akan membeku, akan terus terjadinya pengeluaran darah dan ini sangat-sangat membahayakan. Nah, ini untuk genotip hemofilia, diingat aja kalau misalnya yang H besar, yang kapital itu normal, sedangkan H kecil itu hemofilia. Kalau untuk yang carrier perempuannya ini H besar H kecil. Tahu ya kalau misalnya carrier itu dia dalam fisiknya atau dari tampak luarnya itu tidak terlihat seperti memiliki penyakit, melainkan dia membawa sifat penyakit di dalam tubuhnya yang nantinya dia akan turunkan kepada keturunannya. Contoh soalnya kayak gini. Seseorang laki-laki hemofilia, kemudian dia memiliki anak laki-laki normal dan laki-laki hemofilia. Kemungkinan genotip istrinya, jadi di sini kita ditanya kemungkinan genotip istrinya itu apa.
Berarti jawabnya dimana ayahnya ini kan hemofilia ya. Berarti kira-kira ibunya genotipnya apa nih? Nah, di sini Miss akan melakukan percobaan kalau misalnya ibunya ini carrier. Kita coba apakah benar nanti akan menghasilkan anak yang normal dan anak yang hemofilia. Nah, ini kita kawinkan. Ternyata hasilnya benar ya. Di sini dilihat untuk yang XH besar Y dan XH kecil Y. Berarti di sini ada anak laki-laki yang normal ya, yang H besar, dan anak laki-laki hemofilia yang H kecil. Berarti ini menunjukkan bahwa benar kemungkinan genotip ibunya adalah carrier. Soalan nomor 2, seorang wanita carrier hemofilia menikah dengan seorang penderita hemofilia. Apabila mereka memiliki anak, persentase kemungkinan anak laki-laki menderita hemofilia sebesar. Nah, ini untuk parentalnya, wanitanya carrier, H besar H kecil, prianya H besar, hemofilia. Sorry, ini harusnya hanya kecil ya. Jadi untuk hemofilia ini hanya kecil, Miss typo nih. Tapi nanti dihasilkan pada perkawinannya ini akan menghasilkan, bener ya kalau yang ininya hanya kecil nih. Untuk yang laki-lakinya hanya di ini aja nih parentalnya, salah tulis nih typo nih, hanya besar, harusnya hanya kecil. Nah, kita kawinkan, ternyata dia menghasilkan anak hemofilia. Kan ditanyanya nih pertanyaannya, persentase kemungkinan anak laki-laki menderita hemofilia sebesar, berarti yang dihitung hanya anak laki-laki yang menderita hemofilia. Nah, di sini ada 1 nih. 1 berarti 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Yang selanjutnya ini ada penyakit albino. Nah, albino ini genotipnya A besar yang normal, yang kapital normal, A besar A kecil carrier, yang kecil itu albino. Contoh soalnya, apakah mungkin kedua orang tua yang fenotipnya normal kemudian melahirkan anak yang albino? Kira-kira mungkin gak nih kedua orang tuanya normal nih, tapi kemudian punya keturunan yang albino? Jawabannya mungkin iya punya, tapi jika kedua orang tuanya carrier. Kita coba perkawinan antara laki-laki yang carrier, albino carrier, dan perempuan yang albino carrier. Ternyata jawabannya benar, ada kemungkinan anak yang menderita albino 25% ya. Selanjutnya, terdapat persilangan perempuan albino A kecil dengan laki-laki normal A besar, maka kemungkinan persentase keturunan pada perkawinan tersebut adalah perempuannya A kecil albino, laki-lakinya normal. Kita kawinkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa semua anaknya atau keturunannya itu genotipnya A besar A kecil, berarti carrier ya. Jadi semua anaknya ini membawa penyakit albino atau carrier. Selanjutnya ini ada penyakit thalassemia. Nah, untuk thalassemia ini dilihat ya genotipnya, nanti kalian catat aja. Untuk soalnya, jika seseorang perempuan penderita thalassemia minor menikah dengan seorang laki-laki normal, dari pernikahan tersebut persentase kemungkinan anaknya menderita thalassemia minor kira-kira. Nah, di sini ayahnya itu thalassemia minor. Ibunya thalassemia minor, ayahnya normal. Nah, kemungkinan anaknya yang menderita thalassemia minor adalah ada 50% ya. Jadi ada 2. Nih, yang 2 yang lingkarkan, terus per 4 jumlah total dikali 100 sama dengan 50%. Berarti ada kemungkinan anak yang menderita thalassemia minor ya 50%. Selanjutnya ini ada penggolongan darah ya. Penggolongan darah sistem ABO, maksudnya golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih tabel yang warna biru ini.
Di sini ada 3 tabel nih, ada golongan darahnya, terus ada aglutinogen atau antigen, kemudian aglutinin atau antibodi. Nah, kira-kira apa sih aglutinogen atau antigen ini? Jadi aglutinogen ini adalah substansi yang menstimulasi dihasilkannya antibodi. Dicatat boleh. Sedangkan kalau misalnya aglutinin atau antibodi, dia adalah protein untuk melawan infeksi sebagai respons atas keberadaan antigen. Nah, misalnya gini nih, seseorang yang memiliki golongan darah A, berarti dia memiliki antigen A, dan memiliki antibodi beta atau anti B. Nah, berarti tipe golongan darah A ini mengandung antibodi yang akan melawan antigen yang ditemukan pada seseorang yang memiliki golongan darah tipe B atau tipe AB. Jadi karena dia itu anti B, antibodinya itu anti B, berarti dia nggak sohib nih atau nggak temenan sama golongan darah yang antigennya itu B. Berarti A ini nggak cocok sama B, nggak cocok sama AB. Gitu, begitupun seterusnya. Nanti kalian bisa untuk analisis sendiri. Nah, selanjutnya ini ada, kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang penggolongan darah sistem ABO? Karena berguna untuk transfusi darah atau pendonoran darah. Nah, di sini dalam transfusi darah ini ada istilah resipien sama donor. Maksudnya apa? Kalau resipien ini orang yang menerima transfusi darah, sedangkan kalau donor ini orang yang memberikan darahnya. Nah, di sini si O ini bertindak sebagai pendonor universal atau dia yang memberi darahnya ke segala golongan, sedangkan kalau AB ini adalah menerima darah atau transfusi dari segala golongan darah. Itu. Nah, contoh soalnya misalnya Dipsi bergolongan darah AB, Lala bergolongan darah O, Winnie bergolongan darah A, Rino bergolongan darah B. Nah, si Dipsi menderita penyakit hemofilia, di mana darah itu sukar untuk membeku dan memerlukan transfusi darah secara berkala. Di antara mereka, siapakah yang diperbolehkan melakukan donor darah untuk menolong Dipsi? Nah, si Dipsi ini kan dia golongan darahnya AB. AB itu berarti dia resipien universal. Maka semua golongan dapat mendonorkan darahnya. Sebab Dipsi memiliki golongan darah AB, di mana dia ini termasuk resipien universal karena dia ini nggak memiliki yang namanya aglutinin atau antibodi. Nah, jika seseorang ini nggak punya antibodi, maka dia ini nggak akan melawan siapapun. Maka dari antigen manapun atau dari golongan darah manapun yang memiliki antigen apapun, dia bakal menerima, nggak akan ada penolakan karena dia nggak ada antibodi nih, nggak ada yang merespons keberadaan antigen gitu. Nah, untuk ini ada fenotip dan genotip dari penggolongan darah sistem ABO. Di sini ada yang fenotipnya genotip ya homozigot, berarti sama, homo. Ada juga yang hetero, berarti berbeda. Kalau misalnya A, yang homozigot berarti IA, sedangkan yang heterozigotnya IAIO. Begitupun seterusnya. Contohnya, isilah genotip dan fenotip darah berikut. Sini ada gamet ibu yang di atas, gamet ayah yang di bawah. Nah, nanti dicari nih, kira-kira ayah bergolongan darah apa, ibu bergolongan darah apa, terus kemudian kemungkinan anak-anak yang dilahirkan akan bergolongan darah apa. Nah, dijawab gamet ayah, gamet ibu ini kan IAIB. Gamet ayah IAIB, maka memiliki anak IAIA, kemudian IAIB, kemudian IBIB. Berarti
Ayahnya dulu nih, ayahnya bergolongan darah berarti AB ya. Dilihat dari genotipnya juga udah terlihat ya, itu AB, berarti golongan darah AB. Terus ibu juga bergolongan darah AB. Anaknya nih yang ibu lingkarin, yang mislingkarin, ini bergolongan darah A, homozigot. Persentasenya kalau dipresentasikan itu 25%. Kemudian ada yang golongan darah AB, ini 50%. Kemudian yang B, homozigot, itu juga 25%. Nah, untuk soal yang nomor 2, perkawinan antara laki-laki yang bergolongan darah B heterozigot, berarti genotipnya berarti genotipnya kalau yang heterozigot IBIO ya, dengan perempuan yang bergolongan darah A heterozigot, berarti IAIO, menghasilkan keturunan yang bergolongan darah. Nah, parentalnya B heterozigot IBIO, kemudian dikawinkan dengan A heterozigot IAIO, menghasilkan keturunan IAIB, yaitu golongan darah AB, IBIO golongan darah B heterozigot, golongan darah A heterozigot, dan golongan darah O. Nah, kira-kira persentasenya masing-masing coba kalian hitung. Kalau dapat jawabannya silakan komen di bawah. Kemudian ada resus darah. Contohnya nih, misalnya erythroblastosis fetalis terjadi saat seorang ibu yang memiliki RH- menikah dengan laki-laki yang memiliki RH+, akan menghasilkan janin yang memiliki RH+. Resus janin dan ibu yang berbeda akan membahayakan bagi janin yang dikandung. Sebab jawab. Nah, di sini kan resus ayahnya plus, resus ibunya ini min. Nah, untuk gametnya ya, RH+ itu R besar dominan. Sedangkan yang kalau resusnya negatif itu genotip atau gametnya itu resesif, R kecil. Nah, biasanya erythroblastosis fetalis ini akan terjadi pada kehamilan yang kedua. Maksudnya ini kenapa? Nanti kita akan bahas. Nah, misalnya nih kita silangkan dulu nih. Gamet ayah dengan gamet ibu akan menghasilkan anak yang semuanya ini R besar, R kecil. Nah, karena R besarnya ini dominan, maka semua anaknya ini akan menghasilkan atau akan memiliki keturunan RH-nya ini plus. Karena R besarnya ini dominan ya. Sedangkan R kecilnya ini resesif, maka tertutup. Jadi 100% anaknya ini akan memiliki keturunan RH-nya ini plus. Nah, mengapa menjadi bahaya? Jadi perbedaan resus janin dan ibu, janin ini kan resusnya RH+ nih, udah kita kawinkan, udah kita silangkan. Kemudian resus ibu itu min RH-nya. Nah, mengapa membahayakan? Karena tubuh ibu secara alamiah akan bereaksi membentuk zat antibodi anti RHD. RHD ini dimiliki oleh untuk melindungi tubuh ibu sekaligus melawan benda asing. Akibatnya terjadi hemolisis pada eritrosit. Kondisi ini menyebabkan kematian pada bayi. Nah, sebenarnya untuk hamil pertama kali, zat anti RH yang dibentuk oleh darah ibu, karena kan dia RH-nya berbeda, mungkin belum terlalu banyak ya antibodinya, sehingga si janin ini masih selamat. Itu kehamilan yang pertama. Tapi untuk kehamilan yang selanjutnya, kemungkinan antibodi ibu nih udah membentuk pertahanan gitu, pertahanan diri. Nah, ketika nanti ada anak yang baru lagi nih, misalnya janin yang baru lagi yang memiliki RH+, berarti si antibodi ibu nih udah kenal nih bahwa ini tuh zat asing dikiranya. Nah, karena pertahanan udah kuat, kemungkinan nanti ini akan menganggap bahwa janin ini bakal
dianggapnya benda asing oleh si ibu, RH ibu, maka nanti akan terjadi hemolisis atau pecahnya darah. Terus juga nanti akan terjadi yang namanya erythroblastosis fetalis, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain lagi masalah erythroblastosis fetalis, nanti bisa dijabri aja ibu lewat WA. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kalian lancar ya mengerjakan soal-soal PAT-nya. Kemudian diwajibkan ya untuk kalian itu komen nama kalian di bawah ya, untuk memastikan kalian menonton video ini dengan baik. Catat juga apa yang disampaikan. Apabila ada pertanyaan juga silahkan juga komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.